Halo, perkenalkan kami dari kelompok Black Suite ingin mempresentasikan tugas kami yaitu infrastruktur IT mengenai materi performance concept dan storage. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya Felix Andreas dan empat kawan saya Yogi Nainggolan, Wiko Fairus, Agung Sitoang, dan Tengku Ahmad. Materi pertama adalah performance concept yaitu performance introduction yang akan dilanjutkan oleh Yogi Nainggolan. Reinforcement introduction itu merupakan salah satu faktor keberhasilan yang harus ada pada suatu sistem. User kebanyakan hanya memperhatikan sistem yang berkinerja ketika dia sedang drop, sedang drop. Tapi ketika sebuah sistem bekerja dengan baik, pengguna kebanyakan tidak peduli. Seperti sebagai contoh, menurut Equation Research, 78% pengunjung situs web beralih ketika pesaing karena performa yang buruk pada saat jam sibuk. 88% lebih kecil kemungkinan untuk kembali ke sebuah situs setelah pengalaman pengguna yang buruk. 47% user meninggalkan sebuah situs dengan persepsi yang buruk terhadap sebuah perusahaan. Dalam penelitian serupa pada tahun 2010, Akamai dan Focus Wright menemukan bahwa 57% pembeli online tidak bersedia menunggu lebih dari 3 detik untuk sebuah situs web dimuat, dan 65% dari mereka berusia 18 hingga 24 tahun mengharapkan situs dapat dimuat dalam 2 detik atau kurang. Yang kedua ada prepared performance. Prepared performance adalah kinerja yang harus dipersepsikan mengacu pada seberapa cepat sistem terlihat menjalankan tugasnya. Namun, orang memiliki ekspektasi implisit terhadap kinerja. Ekspektasi ini jarang diungkapkan dalam angka yang jelas. Pengguna lebih menghargai kinerja yang stabil dan dapat diprediksi. Jika sistem sering berfluktuasi, meski hanya sesekali, pengguna akan mengingat pengalaman buruk tersebut. Meningkatkan kinerja nyata suatu sistem adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja yang dipersepsikan. Namun, ketika kinerja nyata tidak dapat ditingkatkan, atau jika biaya untuk meningkatkan kinerja sangat tinggi, beberapa teknik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja yang dipersepsikan. Dua teknik tersebut adalah splash screen dan progress bar. Untuk berbagai progress bar saat membuat file memberi kepuasan pengguna yang sedang menunggu, namun butuh waktu yang diperlukan dari proses utama. Biasanya waktu yang diperlukan sangat sedikit, tapi keuntungan dan manfaat pengguna lebih besar. Tentu saja, jumlah waktu yang dibutuhkan aplikasi untuk memulai atau waktu yang dibutuhkan untuk menyalin sekumpulan file tidak akan lebih cepat hanya dengan menampilkan splash screen atau progress bar. Namun menampilkan layar-layar ini memenuhi kebutuhan manusia yang pas. Mereka memberikan umpan balik visual untuk memberitahu pengguna bahwa sistem sedang menangani permintaan mereka dan sedang sibuk bekerja untuk mereka. Lalu ada performance dari infrastruktur desain. Performa during infrastructure design adalah rancangan agar kinerja sistem dapat memenuhi kebutuhan bahkan ketika terjadi kondisi khusus, seperti kegagalan sebagian komponen, pemeliharaan sistem, backup, atau proses batch berjalan. Ada 4 pendekatan empiris yang bisa digunakan untuk menghitung kinerja secara sistematis, yaitu benchmarking, prototyping, user profile, dan using vendor experience. Benchmarking adalah menggunakan program uji khusus untuk mengukur performa komponen individual. Itu membantu membandingkan kecepatan mentahan antara komponen meskipun tidak mencerminkan ke pengguna dalam situasi nyata. Prototyping itu adalah pembuatan prototipe, merupakan cara efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kinerja sejak dini. User profiling adalah teknik yang digunakan untuk memprediksi beban kerja pada infrastruktur dan menyusun profil pengguna, beserta aktivitas atau tugas yang bisa dilakukan. Using vendor experience adalah vendor besar yang memiliki pengalaman luas dari berbagai konfigurasi infrastruktur.
Selanjutnya ada performa of a running system. Performance running system, yaitu mengelola hambatan. Kinerja suatu sistem didasarkan pada kinerja semua komponennya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja suatu sistem hanya memiliki nilai jika sistem secara keseluruhan diperhitungkan. Misalnya membangun infrastruktur dengan komponen jaringan yang sangat cepat, tidak banyak manfaatnya jika hard disk yang digunakan lambat. Beban sistem yang tinggi yang menyebabkan beberapa komponen sistem mencapai batas tertentu, komponen ini disebut sebagai hambatan sistem. Ketika suatu hambatan dihilangkan, hambatan lain muncul. Faktanya tidak peduli seberapa banyak penyetelan kinerja dilakukan, akan selalu ada hambatan di suatu tempat. Pembandingan adalah cara untuk mengukur komponen individual, sementara pengujian kinerja sistem mengukur sistem secara keseluruhan. Pengujian kinerja. 3 jenis utama pengujian kinerja untuk menguji sistem lengkap, yaitu pengujian beban. Pengujian ini menunjukkan kinerja sistem di bawah beban yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah sistem bekerja dengan baik dalam kondisi normal. Yang kedua, pengujian stres. Pengujian ini menunjukkan bagaimana suatu sistem bereaksi ketika berada di bawah beban yang ekstrim. Tujuannya adalah untuk melihat pada titik mana sistem rusak. Ketiga, pengujian ketahanan. Pengujian ini menunjukkan bagaimana suatu sistem berperilaku saat digunakan pada beban yang diharapkan untuk jangka waktu yang lama. Masalah umum yang muncul adalah kebocoran memori, perluasan tabel, basis data, atau pengisian disk yang menyebabkan penurunan kinerja. Dilanjutkan dengan kinerja dari sistem berjalan. Kinerja sistem berjalan yaitu ada berbagai cara untuk meningkatkan kinerja sistem. Bagian ini menjelaskan tentang CAGE, skala penyimbangan beban, kluster berkinerja tinggi, jaringan perancangan untuk kinerja, dan manajemen kapasitas. Meningkatkan kinerja pada lapisan atas. Pengalaman menunjukkan bahwa 80% masalah kinerja disebabkan oleh aplikasi yang berperilaku buruk. Meskipun banyak upaya dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja infrastruktur, sebaiknya periksa dulu pengoptimalan kinerja di lapisan atas. Intel memperkenalkan sirkuit pada prosesor terbarunya yang dapat meningkatkan kecepatan clock, salah satu inti saat aplikasi single-threaded yang sedang berjalan terdeteksi. Cache. Caching meningkatkan kinerja dengan menyimpan data yang sering digunakan dalam memori berkecepatan tinggi, mengurangi waktu akses ke data. Beberapa sumber yang menyediakan data lebih lambat daripada yang lain. Perkiraan kecepatan pengambilan data dari berbagai sumber. Pencadangan disk yaitu merupakan perangkat mekanis yang sifatnya lambat. Untuk mempercepat pembacaan data dari disk, disk drive berisi memori cache. Memori cache ini menyimpan semua data yang baru saja dibaca dari disk dan beberapa blok disk setelah blok disk yang baru saja dibaca. Saat data dibaca lagi atau kemungkinan besar data dari blok disk berikutnya dibutuhkan, data tersebut diambil dari memori cache berkecepatan tinggi. Aturan umum yang menyatakan bahwa menambahkan memori di server meningkatkan kinerja adalah karena semua memori yang tidak digunakan dalam sistem operasi digunakan untuk cache disk. Proxy web. Saat pengguna menjelajah internet, alih-alih mengambil semua data yang diminta dari internet setiap kali, data yang dia akses sebelumnya dapat di-cache di server proxy dan diambil dari sana. Hal ini memiliki dua manfaat. Satu, pengguna mendapatkan data mereka lebih cepat daripada jika diambil dari server web yang jauh. Dan semua pengguna lainnya diberikan bandwidth yang lebih besar ke internet karena data tidak perlu diunduh lagi. Penyimpanan data operasional (ODS) adalah replika baca-baca dari suatu bagian basis data untuk pengguna tertentu. Alih-alih mengakses basis data utama untuk mengambil informasi yang sering digunakan diambil dari basis data ODS kecil yang terpisah. Tanpa menurunkan kinerja basis data utama, hal ini tidak mempercepat pengalaman pengguna tetapi juga mengurangi beban pada basis data utama. Server ujung depan. Dalam lingkungan yang berhubungan dengan web, menyimpan sebagian besar halaman yang diakses merupakan bagian daripada server front-end web. Secara signifikan menurunkan jumlah lalu lintas ke dalam sistem back-end. Terbalik juga,
dapat digunakan untuk otomatis menyimpan sebagian besar data yang diminta. Server ujung depan, dalam situasi khusus, seluruh basis data dapat dijalankan dari memori, bukan dari disk. Data dalam memori ini digunakan dalam situasi yang sangat mementingkan kinerja, seperti dalam sistem SCADA waktu nyata. Tentu saja pengaturan khusus harus dibuat untuk memastikan data tidak hilang saat terjadi pemadaman listrik. Sebagai contoh, pada tahun 2011, SAP AG memperkenalkan HANA, basis data dalam memori untuk sistem SAP. Skalabilitas. Skalabilitas menunjukkan kemudahan modifikasi sistem atau penambahan komponen untuk menangani peningkatan beban. Sistem yang kinerjanya meningkat setelah penambahan perangkat keras banding dengan kapasitas yang ditambahkan dianggap dapat diskalakan dengan baik. Secara umum ada dua cara untuk meningkatkan skalabilitas sistem, yaitu penskalaan vertikal dan penskalaan horizontal. Pencadangan disk. Untuk memanfaatkan sistem berskala horizontal secara optimal, biasanya beberapa bentuk penyimbangan beban diperlukan untuk menyebarkan beban ke berbagai mesin. Penyimbangan beban menggunakan beberapa komponen, biasanya server yang menjalankan tugas yang sama. Contohnya adalah server web farm, server mail farm, atau server FTP. Cluster kinerja tinggi. Cluster berkinerja tinggi menyediakan daya komputasi yang sangat besar dengan menggabungkan banyak sistem komputer, Ethernet atau InfiniBand. Kombinasi komputer yang relatif kecil tersebut dapat menciptakan satu superkomputer besar. Cluster berkinerja tinggi digunakan untuk sistem yang membutuhkan perhitungan intensif seperti ramalan cuaca, penelitian geologi, nuklir, atau farmasi. Tantangannya adalah membuat semua sistem melakukan perhitungan yang berguna sepanjang waktu tanpa membuang-buang waktu. Infrastruktur IT, materi storage, akan dilanjutkan oleh teman kami Wiko. Storage Introduction. Setiap hari sekitar 15 petabyte informasi baru dihasilkan di seluruh dunia dan jumlah total data digital berlipat ganda kira-kira setiap 2 tahun sekali. Sekitar 70% dari data ini tidak terstruktur berupa file kantor, audio, dan video, serta email. Sementara sisanya adalah data terstruktur yang disimpan dalam basis data. Untuk menyimpan semua data, sistem penyimpanan perlu digunakan. Selanjutnya akan dibaca oleh Ahmad. Storage building blocks. Storage building blocks adalah komponen mendasar yang membentuk sistem penyimpanan. Organisasi blok bangunan ini sangat penting untuk mengoptimalkan kinerja, kapasitas, dan manajemen data di lingkungan komputasi. Disk menyimpan data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu mechanical hard disk atau HDD dan solid state drive atau SSD. Mechanical hard disk atau HDD adalah jenis penyimpanan yang menggunakan piringan putar atau platters yang dilapisi dengan material magnetik untuk menyimpan data. Kelebihannya, kapasitas penyimpanan yang besar dan biaya per gigabyte yang lebih rendah. Kekurangannya, kecepatan akses yang lebih lambat dan rentan terhadap kerusakan fisik. Solid State Drive atau SSD adalah jenis penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Kelebihannya, kecepatan akses yang sangat cepat, lebih tahan lama, dan lebih tahan terhadap kerusakan fisik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kekurangannya, biaya per gigabyte yang lebih tinggi dan kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan HDD pada harga yang sama. SSD dapat menggunakan teknologi RAID untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan dengan mendistribusikan data di antara chip flash. Controllers. Controllers adalah perangkat yang menghubungkan disk seperti hard disk atau tape server. Biasanya controller ini dipasang sebagai papan ekspansi di dalam server. Direct Attached Storage atau DAS
adalah sistem penyimpanan di mana satu atau lebih disk terhubung langsung ke komputer atau server. Ini biasanya menggunakan protokol SAS atau SATA dan terhubung melalui pengontrol yang ada di dalam komputer. Storage Area Network atau SAN adalah jaringan penyimpan khusus yang menghubungkan banyak server ke kumpulan penyimpanan pusat. Ini memungkinkan beberapa server untuk mengakses disk secara bersamaan. Network Attached Storage atau NAS adalah perangkat jaringan yang menyediakan sistem file bersama seperti NFS pada sistem operasi melalui jaringan. Object Storage adalah arsitektur penyimpanan yang mengelola data sebagai objek. Setiap objek terdiri dari file itu sendiri. Software Defined Storage atau SDS adalah pendekatan yang memisahkan data dan kemampuan penyimpanan. Dikenal sebagai control plane dari sistem penyimpanan fisik yang mendasari data plane. Ini memungkinkan data disimpan di berbagai sistem penyimpanan sambil dikelola sebagai satu kumpulan penyimpanan. Storage Building Blocks. Ketersediaan penyimpanan mengacu pada seberapa mudah dan cepat data dapat diakses ketika dibutuhkan. Untuk meningkatkan ketersediaan sistem penyimpanan, beberapa metode dapat digunakan termasuk teknologi RAID, redundancy, dan replikasi data. Redundancy dan replikasi data adalah cara untuk memastikan bahwa jika satu komponen sistem penyimpanan gagal, sistem masih dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan replikasi adalah proses mengirimkan salinan data dari satu sistem penyimpanan ke sistem penyimpanan lainnya. Backup dan pemulihan. Backup adalah salinan data yang digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan sebelumnya jika terjadi kehilangan data, kerusakan data, atau situasi pemulihan bencana. Backup adalah langkah terakhir yang diambil jika semua metode lain gagal. Arsip data biasanya dilakukan untuk kepatuhan hukum dan regulasi. Kegagalan untuk mematuhi hukum dapat mengakibatkan gangguan bisnis yang serius, denda, atau bahkan penjara. Data arsip harus dibuat menjadi read-only untuk melindunginya dari perubahan. Storage performa. Performa penyimpanan seringkali diremehkan, tetapi efek dari penyimpanan dalam performa dari setiap sistem IT yang sempurna atau dari sebuah infrastruktur dapat berpengaruh signifikan. Berikut penjelasannya. Disk performance atau yang disebut dengan performa piringan dapat dibedakan dari sebuah kelas atas dan kelas bawah. Perbedaan utama terletak dari hasil kinerja yang diberikan tampak sangat berbeda. Perbedaan tersebut terletak dari rotasi dari sebuah piringan yang mempengaruhi waktu pencarian dan protokol antarmuka. Waktu retensi data backup. Waktu retensi data backup adalah berapa lama data backup akan tersedia untuk pemulihan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah skema Grandfather Father Son atau disebut GFS. Setiap hari, setelah seminggu, setelah 2 minggu, setiap 4 minggu. Rate penalty karena ada banyaknya disk dalam LUN, jumlah IOPS dari LUN bisa lebih tinggi dibandingkan dengan disk individual. Seberapa tinggi peningkatan ini tergantung pada konfigurasi RAID yang digunakan. Caching mengoptimalkan cache. Baca pada pengendali disk controller cukup sulit karena pengendali disk merupakan cara yang terbatas untuk menentukan data apa yang dibutuhkan selanjutnya. Load optimizing performa penyimpanan yang sangat bergantung pada jenis beban kerja atau yang disebut dengan load. Misalnya database melakukan 2 jenis operasi. Mereka menulis atau membaca data secara acak.
serta menulis data secara berurutan ke file log arsip. Karena karakteristik yang berbeda dari kedua jenis operasi ini merupakan praktik yang baik untuk memisahkan operasi-operasi tersebut ke dalam set rate yang berbeda dan sesuai. Storage Security Protecting at Rest. Data diam disimpan di disk atau tape dan dapat dilindungi dengan enkripsi yang mencegah orang yang tidak memiliki kunci enkripsi atau deskripsi yang tepat untuk mengaksesnya. Disk encryption, enkripsi disk sangat bermanfaat saat disk hilang atau dicuri, terutama untuk laptop, desktop, atau media portable. Mencegah kebocoran data disk dinyatakan rusak dan tidak dapat dihapus, mencegah data diambil dari ruang kosong yang masih mengandung informasi lama. Enkripsi tape sangat penting karena tape mudah dipindah-pindahkan. Tape modern seperti LTO sudah mendukung enkripsi AES 256 di hardware. Synchronizing adalah pembagian logis perangkat fiber channel di SAN, mirip dengan VLAN di jaringan Ethernet, hanya perangkat dalam zona yang sama yang bisa berkomunikasi. SAN LUN masking. LUN masking membatasi akses LUN hanya untuk host tertentu, dilakukan di level host, bus adapter, HBA, bukan SAN switch. Sekian, terima kasih. Itu saja yang akan kami presentasikan dalam PPT ini.